Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita akan bahas surat Ali Imran mulai ayat 33 sampai ayat 42. Ini ayatnya cukup panjang, tidak mungkin kita tuntaskan pagi ini. Ayat ini Ali Imran 33 sampai 42 ini menceritakan tentang Maryam, ya, Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Cerita Maryam ini yang lengkap ada di dua surat. Pertama surat Ali Imran ini mulai ayat 33, nanti disambung lagi di surat Maryam, surat yang namanya sendiri dipakai oleh Allah, Maryam, surat yang ke-19 mulai ayat yang ke-16. Nanti kalau selesai yang ini kita pindah ke surat Maryam, bagaimana pula cerita Maryam di sesi kedua di surat Maryam ini. Nah, di sesi ini ya, Maryam sejak mulai dia dikandung, dilahirkan sampai dia kemudian mencapai usia dewasa. Setelah nanti usia dewasa, itu nanti disambung di surat Maryam. Maryam ini Bapak Ibu sedikit saya sampaikan sinopsisnya. Maryam ini anak dari Imran. Imran ini bukan seorang nabi, ya. Nah, Imran ini adalah hamba yang sangat saleh dari kalangan Bani Israel. Ibunya bernama Hana. Hana nama ibunya. Ibunya ini ibunya Maryam itu bersaudara dengan istri Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu tuh sepupu. Ya, nanti itu kenapa Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam, walaupun pengasuhan Maryam nanti lewat undian juga. Ya. Jadi di masa tua ini orang tidak punya keturunan, lama punya anak, lalu dia berdoa agar dapat anak, maka hamillah ibunya Maryam, Hana namanya, di usia tua. Nanti istri Nabi Zakaria juga hamil di usia tua. Ya, usia 90 tahun. Ya, itu kenapa kabar kehamilan istri Nabi Zakaria itu di surat Al-Anbiya ayat 90. Jadi Nabi Zakaria itu dikabarkan istrinya hamil itu di Al-Anbiya 90. Artinya istri Zakaria itu hamil di usia 90 tahun. Kenapa dipilih ayat 90 itu maknanya. Sama juga umat Nabi Musa dulu ketika dikasih makanan manna dan salwa. Ya, manna dan salwa itu daging burung. Mereka meminta sayur, minta timun, minta kacang, minta lobak gitu ya. Nah, kenapa mereka minta sayur? Karena mereka usianya di atas 60. Itu makanya cerita umat Nabi Musa minta sayur itu di Al-Baqarah ayat yang ke-61. Karena umur 60 itu tak boleh lagi banyak makan daging. Harus vegetarian, kira begitu. Jadi Bapak Ibu yang lah 60 aja banyak makan daging lah. Ya. Nah, itu kenapa umat Nabi Musa itu minta sayur mayur tuh. Ya, karena usia mereka sudah di atas 60 rata-rata. Itu kenapa Bapak Ibu takdir kematian kita di mana disebutkan Bapak Ibu? Kita kata Allah sudah punya takdir mati. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Semua kamu sudah ditetapkan matinya. Di mana disebutkan Allah? Di Al-Waqiah. Ayat yang keberapa? 60. Kenapa di ayat ke-60? Padahal Al-Waqiah itu ada 96 ayat. Menunjukkan takdir mati kita semua rata-rata 60 tahun. Yang kalah 60 itu sampai itu. Menunggu hari saja itu. Saya lupa Ibu kamu. Yang lah 60, yang lah lebih lewat 60 dah. Ibu besok malam besok nah itu lah dakik mana tu Ibu. Ya. Ya. Bapak Ibu cobalah hitung kawan-kawan Bapak Ibu yang usianya sudah 60 sekarang, coba hitung kawan SD-nya. Berapa yang tinggal lagi, Pak? Itulah jatah Bapak Ibu dah dakik nama itu. Nah, tu kau je lama je lalu lah 60 tu leh. 60 tu kurang-kurangi lalu deh.
Itu kenapa Bapak Ibu usia 60 ini ada dua yang dicabut Allah dari kita nikmat. Kalau Bapak Ibu usianya sudah 60, ada dua nikmat yang dicabut oleh Allah. Ya, satu nikmat makan. Ya. Bapak Ibu kalau usia 60, nikmat makan dicabut Allah. Buktinya apa? Gigi dicabut. Ya, Pak? Nah, gigi dicabut Allah tu Allah ingin mengurangi nikmat makan kita. Agar kita tidak lagi makan semua. Makan lunak-lunak saja. Tuh, di kolam tangga gigi itu jadi ganti gigi palsu. Biasalah. Allah tahu itu, Bapak Ibu yang usia 60 itu lambungnya, organ pencernaannya sudah lemah seperti anak-anak kecil itu. Seperti anak bayi. Aja makannya kacang tojin leh, mencret kok. Itu makuk rahasia dicabut gigi itu. Tahu Bapak tu, makuk dicabut gigi usia 60 tu je makan dengan kari-kari je leh cik Tuhan. Lunak-lunak makan leh. Sebab paru awak kau nak siap dengan kari-kari leh. Berarti nikmat makan dicabut tu. Ya. Artinya orang kalau masih lama makan Bapak Ibu ibadah masih malih Bapak Ibu, yakinlah. Orang asal lama aja makan Bapak Ibu ibadah maklum kuat itu. Tu makuk Nabi Daud tu paling hebat ibadahnya. Sebaik-baik ahli ibadah Nabi Daud kata Allah. Kenapa? Dia 6 bulan puasa. Sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. 6 bulan dia puasa. Tu makuk ibadahnya paling baik tu Pak. Nah, kalau makan seketik je Pak. Ya. Yang kedua yang dicabut dari kita tu nikmat tidur. Kalau lah 60 Bapak Ibu umurnya pasti lalu dah lama leh. Tiuk sabanta jago saja. Kena. Bakut dicabut nikmat lalu dari Allah. Jago malam tu sembahyang lain. Jangan lalu-lalu je lain. Tu maksud itu. Tu makanya Bapak Ibu umur 60 kau lah finish tu. Ya, tu kurangi makan, kurangi lalu. Kalau semua ambo kau dapat makan lah banyak, lalu lah banyak, dapat kebutuhan baru. Kalau Bapak Ibu kau lalu je makan nak kebutuhan lain untuk beribadah saja. Tu makuk dicabut dua nikmat tu oleh Allah tu. Nikmat tidur satu, nikmat makan satu. Gitu. Ya tu makanya Bapak Ibu kalau kalau ada 60 umur bertambuh ya makan. Bakaru ya lalu itu tak piak akal itu. Ya itu tak piak akal itu Pak. Itu nak takana kapai tu. Bapak Ibu kalau lah takana kapai kan nak lalu betul nak. Ya tu. Nak takana amak makan itu. Cobalah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dinampak malaikat maut tu cogok-cogok di pagar Bapak Ibu malaikat maut tu. Lain namu lalu atau? Ndak. Namu makan. Ndak akan namu ke makan Bapak Ibu. Padahal malaikat maut tu lah di pintu ibu tu. Dari pintu rumah apa itu. Tiuk masuk, tiuk keluar sapu sebentar lah ya caknya. Tu caknya tu. Cuma dia awak tidak tetangga sekecil lah Pak. Sayurlah kamu. Nah, jadi istri Nabi Zakaria tu usia 90 dan hamil dia tu. Nah, istri Imran ini ibunya Maryam sekitar usia segitu juga. Ini mukjizat semua di keluarga itu. Ibu Maryam hamil di usia tua, istri Zakaria yang mengasuh Maryam hamil di usia tua, nanti Maryamnya hamil tanpa suami. Di orang-orang bertiga ini orang-orang yang dengan kemukjizatan yang luar biasa. Nah, cerita mereka, jadi Maryam itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya, setelah lahir, ibunya dulu bernazar tuh, nanti kita bacakan ayatnya, anaknya akan ditinggalkan di Baitul Maqdis sejak lahir. Akan dilepaskannya jadi menjadi pelayan, menjadi garim di Baitul Maqdis, di Masjid Aqsa itu. Maka tentu dia harus diasuh oleh seseorang. Maka tokoh-tokoh Bani Israel itu, semua orang-orang saleh, rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, itu undian. Nanti ada di surat ini, di Ali Imran nih, ayat 43-nya. Diundi. Bagaimana cara mengasuh Maryam? Diambil semua orang mengambil sepotong tongkat kayu. Lalu dihanyutkan di sungai Jordan. Siapa yang tongkatnya ke atas hanyut melawan arus, berarti dia yang paling saleh, dia yang berhak mengasuh Maryam. Dari semua yang menghanyutkan tongkat, semuanya hanyut ke bawah. Satu-satunya tongkat yang hanyut ke atas, tongkat Nabi Zakaria. Itulah yang paling saleh. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengukur saleh tak salehnya, cari kayu kau tu hanyut kau tang. Kalau lah kata hanyut kayu tu lah saleh tu. Tapi kalau ke bawah je hanyutnya tu lun itu. Nah.
Cara mengukur saleh nak salehnya itu. Tuh. Ya sama macam mana dia ukurlah nanti kalau ambu you oleh saleh nak kau ambil kayu tu anyuk kau tang ye tu. Ya. Kalau ke bawah saya anyuk tolong saleh dia tu. Nah, akhirnya maka Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam, maka sejak kecil Nabi Zakaria itu menempatkan Maryam di mihrabnya. Sampai nanti dia usia dewasa, baru ketika dia dapat karamah, dia berpindah tempat, lalu di situ datang malaikat memberikan kabar dia akan hamil. Nah, begitu ceritanya di ayat yang ini. Nanti dilanjutkan di surat Maryam. Nah, kita baca ayatnya satu persatu, nanti ceritanya akan tambah jelas. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kata Allah, sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas semua alam semesta. Jadi ayat ini, ayat 33 ini menjelaskan silsilah Maryam. Bagaimana silsilah Maryam? Maryam itu adalah keturunan para nabi. Bapaknya Imran namanya, walaupun bapaknya tidak nabi, tapi orang paling saleh itu. Nah, bapak ini nanti silsilahnya terus sampai nanti ke Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ishak. Lalu dari Nabi Ibrahim terus sampai ke Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh terus sampai ke Nabi Adam. Jadi silsilah Maryam ini memang silsilah orang saleh. Silsilah para nabi. Ya, itu kenapa nanti ketika dia hamil melahirkan, kaumnya mencela dengan menyebut Nabi Harun, ya ukhta Harun katanya. Wahai saudara Harun. Karena memang ini nasabnya nasab orang baik. Ya, dari para nabi. Tapi ada yang hebat dari ayat 33 ini Bapak Ibu. Ada 4 orang yang disebut oleh Allah sebagai silsilah Maryam. Adam, Nuh, Ibrahim, Imran. Imran ini bapaknya. Dan maka suratnya namanya Ali Imran. Ali Imran itu keluarga Imran artinya. Keluarga Imran itu Imran bapaknya, ibunya Hana dan dia Maryam. Makanya Ali Imran namanya. Nah, ada 4 orang yang disebutkan Allah di sini, tapi anehnya 2 pakai keluarga. Ibrahim ada ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Imran ada keluarga Imran, ala Imran. Tapi Adam tidak ada kata ala di situ. Ya. Nuh tidak ada juga kata ala di situ. 4 orang disebut Allah di ayat ini, 2 ada kata keluarga, Ibrahim dan Imran. Tapi Adam dan Nuh tidak ada kata keluarga di situ, Pak. Apakah Nabi Adam tidak punya keluarga? Tidak mungkin. Dia punya istri, Pak. Anaknya 41 banyaknya. Ya. Nabi Adam itu 41 anaknya, Pak. 20 kali lahir kembar, sepasang. Lahir 2, 2, 2, 2, sepasang 20 kali. Yang ke-21 baru tunggal, namanya Nabi Sis. Yang pertama kali menerima suhuf sebanyak 60 lembar. Nah, tapi Nabi Adam tidak disebutkan keluarga. Kan bisa saja Allah berkata, apa Ibu? Allah telah memilih keluarga Adam dan keluarga Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Semua pakai keluarga itu, semua punya anak, semua punya istri. Nabi Nuh punya anak, punya istri. Bahkan anak Nabi Nuh adalah laki-laki 4 orang. Ya. Nabi Ibrahim cuma 2 anaknya. Lebih banyak anak Nabi Adam mana? Ibrahim hanya punya anak Ismail dan Ishak. Imran 1 cuma punya anak Maryam. Tapi yang 2 terakhir disebut pakai keluarga. Yang 2 di awal tanpa keluarga, walaupun istrinya anaknya banyak. Kenapa begitu, Pak Ibu? Kenapa Adam dan Nuh tidak pakai keluarga? Kenapa Ibrahim dan Imran pakai keluarga? Karena Adam dan Nuh, walaupun mereka punya anak istri, tapi mereka tidak layak disebut keluarga. Adam dan Nuh tidak layak disebut keluarga oleh Allah. Kenapa? Nabi Adam anaknya berbunuhan. Kabil membunuh saudaranya. Artinya anak Nabi Adam ada yang tercampak ke neraka. Kabil. Maka tidak layak Nabi Adam disebut keluarga karena gagal. Nabi Nuh karena anaknya dan istrinya kafir mati. 1 Kan'an. Walaupun yang lain beriman, tapi 1 Kan'an masuk neraka. Karena itu Nabi Nuh juga tidak layak disebut keluarga. Karena gagal.
Sementara Ibrahim dua-duanya jadi nabi. Ismail dan Ishak. Semua ke sorga. Ibrahim utuh sebagai keluarga. Imran walaupun punya satu anak Maryam, tapi pemimpin wanita di sorga. Ada 3 wanita pemimpin di sorga nanti itu. 1 Khadijah, 2 Fatimah, 3 Imran Maryam. Maryam ini pemimpin wanita di sorga. Dia kumpul sama bapaknya ibunya di sorga. Maka Maryam, Imran layak disebut keluarga, karena semua di sorga. Apa maknanya nih Bapak Ibu? Bapak Ibu baru layak disebut keluarga kalau semua anggotanya berkumpul kelak di sorga. Bila satu saja dari keluarga kita yang tidak masuk sorga bersama kita, maka kita disebut keluarga gagal oleh Allah. Tuh Pak. Itu rahasianya tuh Pak. Andai satu saja anak Bapak Ibu atau istri atau suami kita yang tidak bersama kita kelak di sorga, maka kita tidak layak disebut keluarga. Dan kita keluarga gagal itu. Itu rahasianya kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Tugas kamu bukan hanya kamu yang masuk sorga, bukan kamu yang terhindar dari neraka. Jaga anakmu, istrimu, bapakmu, ibumu, semua jaga dari neraka. Itu kenapa nanti Bapak Ibu kalau baca surat Ar-Ra'du ayat 23, 24, Ar-Ra'du, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Manusia yang paling bahagia kelak kata Allah ketika dia dikumpulkan bersama bapak-bapak moyangnya, bukan bapaknya. Bapaknya, kakeknya, kakek buyutnya, kakek dari kakek buyutnya terus ke atas. Dan istri dan suaminya, azwajuhum. Dia kumpul di sorga. Wa zurriyatihim, bukan anaknya, cucunya, cicitnya, buyutnya, semua ke bawah. Itulah manusia yang paling bahagia kata Allah. Bila dia berkumpul di sorga bersama semua keluarganya yang ada di dunia ini. Makanya ibu-ibu, suami ibu itu suami ibu yang di dunia ini juga suami ibu di akhirat. Maka kita menikah bukan hanya di dunia Pak Ibu. Itu maka pernikahan disebut misaqan ghaliza, perjanjian yang teramat berat. Karena akan berpasangan sudah aja di sini sampai ke surga, Pak. Bapak istri bapak yang ini juga nanti yang di surga. Jangan ibu-ibu panalong ngecek dan suruh gue cari yang lain tu panik engkau perangainya. Jangan ibu-ibu. Ya. Panik perlu kau. Nanti ini juga nih Ibu. Ya, yang di sana tuh. Dan itu manusia yang paling bahagia kalau mereka berkumpul bersama-sama kelak di akhirat, di surga Allah. Bila ada satu yang tidak bersama kita, cucu kita kah, anak kita kah, semua kah, salah satu, nanti baca Al-A'raf 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Bila ada anak kita, siapapun di antara keluarga kita, satu saja yang tidak ikut kita ke surga, masuk dia ke neraka. Setiap hari dia akan berteriak memanggil kita. Apa panggilannya? Pak, minta minum. Pak, minta makan. Setiap hari. Setiap hari mereka berteriak minta minum, minta makan. Apa jawaban bapak di surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Nak, Allah tidak membolehkannya. Bapak Ibu punya banyak hebat di sorga tu, makanan tak tanggung banyak non-stop. Mewah. Anak setiap hari berteriak dari neraka minta makan, minta minum. Jawaban kita satu saja. Allah melarangnya. Kira-kira Bapak Ibu masih bahagia anak di sorga? Itu kenapa jaga anak, jaga istri. Tu makuk di rumah tu jagoan subuh le, pai bawa kamari le. Ko laluknya sama-sama awak lah tidur siko. Esoknya mari hari Bapak Ibu lah tidur di surga mari hari baru Senin. Ya. Itu kenapa Bapak Ibu Ibrahim dan Imran pakai keluarga. Semua kumpul di surga. Adam dan Nuh tak ada keluarga. Kenapa? Satu dari anak mereka masuk neraka. Keluarga Ibrahim, keluarga Imran, keluarga yang utuh dan sempurna dunia akhirat. Keluarga Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Adam, keluarga yang tidak utuh. Di dunia mereka utuh, di akhirat mereka terpisah. Itu rahasianya Ibu ya. Kenapa 4 orang nenek keturunan silsilahnya Maryam
dua tanpa keluarga, Adam dan Nuh. Nah, jadi intinya Maryam ini silsilahnya silsilah orang-orang saleh, silsilah para nabi. Ketika ibunya hamil, ini di usia tua ibunya hamil, iz qalat imra'atu Imran. Ya, ini di ayat 35. Ya, ayat 34 itu nanti menyebutkan Maryam itu adalah anak cucu mereka, maksudnya anak cucu daripada Imran sampai ke Nabi Adam. Ketika istri Imran hamil, dia berkata, Rabbi ini nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika dia hamil, dia berdoa, ya Allah, saya bernazar anak saya lepaskan untukmu, maka terimalah nazar saya. Nah, jadi ibu Maryam ini, ibu ketika hamil Maryam dia bernazar. Apa nazarnya? Besok anak saya lahir akan saya tinggalkan di Baitul Maqdis. Muharraran namanya. Muharraran itu dulu ibu bebas, tidak ada miliknya. Katanya anak ini tidak akan saya jadikan milik saya. Biasanya gini ibu, kita kalau punya anak selalu punya cita-cita untuk kita. Wah, mudah-mudahan anak ambo ke besok melanjutkan usaha ambo. Mau di ambo kini ibu Pak, ambo punya anak, ambo cita-cita ambo anak ambo ko inyo mewariskan buku-buku ambo besok. Inyo nak baca buku-buku kitab-kitab ambo besok. Maku ambo sekolahkannya ke sekolah agama yang bisa mewariskan ambonya besok. Selalu cita-cita mana tu ibu. Yang dokter cita-citanya anaknya situ loh. Ya, anak ambo bisa jadi dokter loh, melanjutkan usaha ambo. Yang pedagang berarti cita-cita mana dulu Pak. Ingin anaknya ko melanjutkan usahanya. Ya toh? Pasti itu Pak. Semua orang tua pasti punya visi untuk anak itu seperti cita-citanya. Tapi ibu Maryam enggak. Ibu Maryam, ya Allah, anak saya lepaskan dari saya. Muharraran namanya. Saya akan jadikan dia pelayan di Baitul Maqdis. Garim. Jadi hebat Pak Ibu ya. Ibu Maryam ini bercita-cita anaknya besok sejak lahir kah jadi garim. Ada ibu cita-cita anak jadi garim? Hah? Jadi garim Mas Haji? Tidak ada Bu. Semua orang bercita-cita anaknya kalau ditanya, kalau tidak jadi dokter, pengusaha, tidak perwira, pokoknya dunia lah. Mustahil dan tidak mungkin rasanya orang bercita-cita anaknya jadi garim Mas Haji. Ya. Maryam satu-satunya yang bercita-cita anak jadi pelayan di rumah Allah, jadi garim masjid. Kenapa? Ada di Sahih Muslim, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi wala yanqusu min ajrihi syai'un. Siapa yang menjadi jalan orang berbuat baik, dia menerima pahala semua orang yang melakukan kebaikan tanpa kurang sedikit pun. Siapa tadi yang membersihkan karpet, yang menyapu masjid? Berapa banyak orang salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib sampai karpet disapu lagi, untuk dia semua pahala orang itu. Siapa tadi yang bersihkan WC masjid? Berapa banyak orang yang salat di sini sampai nanti masjid WC dibersihkan lagi, untuk dia semua pahala orang itu. Tak kapal dulu masuk surga dah. Ha? Kenapa? Karena dia menjadi jalan orang berbuat baik. Maka jadi garim masjid itu, Masya Allah, manusia pertama yang masuk surga. Jadi ambillah jadi menantu garim-garim masjid ke ibu ni. Itu Masya Allah, semua amal orang yang ada di sini untuk dia, karena dia menjadi jalan, menjadi sebab memfasilitasi. Itu kenapa ibu Maryam bercita-cita anaknya jadi garim, jadi pelayan di rumah Allah. Walaupun di situ tersirat ibu Maryam ingin anaknya laki-laki. Karena kalau perempuan kan tak mungkin tinggal lama-lama di masjid, nanti dia punya masa haid kan. Maka dia minta anaknya laki-laki sebenarnya, tapi dia tak mau mengatakan laki-laki. Dia hanya bernazar, nanti kalau anak saya lahir, saya tinggalkan di rumahmu, di Baitul Maqdis. Iya Pak, silakan. Iya. Oh enggak mengurangi yang bagian apa? Sebanyak yang milik apa tu dikasihkan ke dia.
Sebanyak yang punya ibu dikasih, dikumpulkan semua kita Pak, misal dapat 1.000 Pak, beliau 1, yang punya awak dapat kurang loh Pak. Tapi ukuran untuk yang bersangkutan sebanyak yang kita dapat. Dia dapat camil tu abi yang pun mengapa kamari lah ya. Payah-payah ibadah tu inyo sesadonya. Maksudnya sebanyak kita beliau dikasih, tak mengurangi bagian kita. Itu kenapa rahasianya itu Nabi Ibrahim dulu Pak, bacalah di surah Ibrahim, di surah Al-Baqarah mulai 127 itu. Nabi Ibrahim itu ketika diangkat jadi imam, kazalika ja'alnaka linnasi imaman. Ibrahim, engkau saya angkat jadi imam ya. Apa kata Allah setelah itu? Antahira baiti, engkau sapu rumah saya ya. Itu perintah Allah. Engkau sapu rumah saya untuk orang yang ruku, orang yang sujud, orang yang tawaf, orang yang etikaf. Itu perintah Allah ke Nabi Ibrahim, antahira baiti, engkau sapu rumah saya. Kenapa Pak? Itu kenapa Ibrahim itu Pak sampai hari kiamat Pak pahalanya Pak. Karena dia garim pertama di Baitullah, di Masjidil Haram. Garim pertama di Masjidil Haram itu Nabi Ibrahim. Setelah diangkat jadi imam tadi, antahira baiti. Bacalah di Al-Baqarah 127:8 itu, P29. Nah, garim pertama di Baitul Maqdis Maryam. Anak cucunya Ibrahim juga. Jadi memang ini profesi yang mungkin tidak menarik bagi orang di dunia. Jadi pelayan di rumah Allah, menjadi pelayan orang beribadah. Tapi ini dicita-citakan oleh ibu Maryam. Bahkan dia bernazar. Dan nazar itu jadi wajib Pak. Dia bernazar anaknya akan jadi garim. Coba hebatnya itu Pak ya. Nazar ini begini Ibu, nazar itu menjadikan hal-hal yang sunat dan yang mubah ya, kita wajib melakukannya untuk bertakarub kepada Allah. Itu namanya nazar. Jadi ada nazar yang salah di awak apa Ibu? Kalau di awak nazar gini, ambo kok le lulu ya nak ambo tes CPNS, ambo ya ambo bersedekah 1 juta. Enak. Kalau dah lulu bah, itu macam-macam Tuhan nama itu. Dan kok lulu Tuhan aku nak, dia nak sedekah lah. Ya. Lulus tak lulus sedekah. Kenapa? Tujuan kita bernazar bukan mendapatkan yang remeh-temeh, bertakarub kepada Allah. Makanya nazar yang benar itu tidak ada syarat. Ya Allah, saya bernazar puasa Senin, wajib hukumnya. Karena bagi orang itu sunat, boleh ditinggal. Bagi kita jadi wajib langsung. Ya Allah, saya bernazar baca Quran 10 ayat sehari, wajib. Bagi orang mungkin pilihan, bagi kita wajib karena sudah bernazar. Karena kalau yang sunat ini tidak kita nazarkan, tak terpaksa kita mengerjakannya Pak. Makanya kan definisi sunat selama kan gitu. Apa itu sunat? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Tuh kok tinggal sih tadi itu? Ya. Harusnya sunat itu diganti. Apa definisi sunat? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Itu baru kita ada semangat Pak. Maka kalau kita bernazar melakukan sesuatu yang sunat, dia jadi wajib. Tapi sebenarnya nazar tidak ada pensyaratan. Kalau lay sehat, suami ambo besok ya, ambo puasa. Kok sakitnya kok mati bah? Matinya puasa juga. Kenapa? Karena kita bukan karena sakit, karena sehat, karena mati. Tidak, karena kita bertakarubnya kepada Allah. Itu kenapa Ibu Maryam bernazar, anak saya kalau lahir, saya tinggalkan di rumahmu ya Allah, jadi pelayan. Ini cita-cita yang tak banyak orang punya sekarang Bapak Ibu. Itu saya kenapa Bapak Ibu kalau mahasiswa saya tinggal di masjid, saya pastikan dapat B. Sebodoh-bodohnya B. Tak kuliah pun dapat B je tu mah. Makanya ambo kalau kuliah pertama ya mahasiswa aku Pak, ambo tanya satu-satu, tinggal di mana? Laki-laki itu tinggal di mana? Kos Pak. Turun biasa, saya namanya tu. Di mana tinggal? Di masjid Pak, di musola Pak. Di mana musolanya masjid itu? Ya, ambo langsung bagi B. Tapi nak bersabik kenyol, sabik nak tibu je kuliah esok lah. Ya.
Tapi lambo catat tu dapat B tu. Tinggal A saja cari leh. Iya, kenapa? Karena itu manusia hebat tu Pak. Manusia mulia tu, Masya Allah. Anak muda yang begitu tu, kan kata Nabi begini, sab'atu yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Besok di padang mahsyar manusia berdiri 50.000 tahun di bawah terik matahari yang panas, Masya Allah, tak bisa digambarkan. Ada manusia minta mati, ada manusia minta jadi tanah, macam-macam keinginan manusia. Tapi ada 7 manusia yang diamankan Allah di sana. Tak ada panas, tak ada payah, tak ada haus, tenang tempatnya. Siapa mereka? 2 di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang ahli ibadah. Anak muda yang ahli ibadah. Itu barang langka tu Pak. Kalau orang gaik-gaik lah pensiun ahli ibadah, kecik malaikat tu yo dak kelamu dah cik. Yo Pak, kalau lah gaik-gaik kau datang ke masjid rajin, malaikat nak kagumnya lo Pak. Yo tu yo cik. Iya, ibu dibebankan sampai usia 2 tahun. Itu makanya kata Allah di Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kata Allah, perempuan-perempuan, ibu-ibu wajib menyusukan anak 2 tahun penuh, wajib. Kalau tidak berdosa ibu. Jadi ibu, ya, ada ibu sibuk kan, tu anakku di parahan susu saya. Tu datang di kulkas, aku coba badai sodot kemuncungnya. Besok ibunya tuntui di akhirat tu. Kenapa? Ibu tak bertanggung jawab. Tanggung jawab ibu 2 tahun. Wajib menyusukan, bukan bagi susu. Menyusukan. Satu bapaknya lah. Ya bapaknya tanggung jawab. Tu bekoknya besok di akhirat ayah lari nampak anak. Ibu dah lari nampak anak lah. Ayah lari nampak anak. Kenapa? Itu anak-anak tu dosa, ayahnya sudah tanggung tu. Kalau ibu hamil, melahirkan, menyusukan, itulah sudah tu. Selesai urusan ibu. Ya, bapak semua. Sampai dia menikah diserahkan ke suaminya. Bapak tanggung jawab. Tu maka laki-laki ko Pak, 3 dosa kami tanggung tu. Dosa kami, dosa anak, dosa ibu, dosa isteri. 3 dosa tanggung Pak. Tu maka apa Allah jangan tambah juga dia lah tu. Mana-mana baban saya Bang. Pak, ibu. Tak usah. Bapak. Nah. Nama babat saya tu Pak. Lala tu, cik tu. Jadi memang itu tanggung jawab. Makanya gini ceritanya ibu. Nabi Yusuf. Nanti kita baca, kita bahas satu kali nanti cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak pernah ibu disebut kan? Hanya ayah Pak. Tak ada ibu Nabi Yusuf disebut. Kenapa? Cerita Nabi Yusuf dimulai dari usia 10 tahun. Maka ibu tidak ada lagi di sana. Yang ada hanya ayah. Cerita Nabi Musa yang disebutkan ibu, ayah tidak ada di sana. Tidak. Cerita Nabi Musa kan ada ayahnya Pak. Kenapa? Cerita Nabi Musa dimulai dari lahir. Maka ketika dari sejak lahir, ayah tidak berperan. Peran ibu. Itu maka cerita Musa dengan cerita Yusuf kok beda apa? Cerita Musa hanya Musa dan ibunya. Ayah tidak ada. Pasti Nabi Musa punya ayah, tapi ayah tidak ada. Kenapa? Cerita bermula dari lahir. Cerita Nabi Yusuf hanya dia dan ayah, ibunya tidak ada. Kenapa? Cerita bermula dari usia 10 tahun. Makanya Yusuf dicampakkan ke sumur. Usia 10 tahun itu. Ya. Jadi dari awal lah itu memang ibu tanggung jawab. Ibu tanggung jawab tu ke anak tu. Sampai usia 2 tahun diserahkan lagi ke ayahnya. Uruslah anak leh. Dah berhenti menyusu, uruslah. Itu makanya perintah Allah nanti kalau ibu baca di Al-Baqarah 233 itu, kalau terjadi perceraian suami istri, istri sedang hamil, ditalak oleh suaminya, bercerai. Besok pagi lahir anaknya. Anak yang lahir langsung diserahkan ke bapaknya. Bawalah anak udah leh. Tugas sambo dah selesai. Oh iya. Itu aturan agama begitu. Tolonglah susun anak kau. Barang sebulan. Harus model tu. Kontrak leh, kena ibu lah orang lain. Barang sebulan. Sekian juta, 10 juta sebulan. Susukan. Barang lama. 1 tahun, 2 tahun. Kalau tidak,
Agen kurang lain leh. Susukan leh bayi dia paknya. Bawa kalau ibu yang hamil diceraikan, lahir anaknya habis idahnya, nyo boleh menikah dengan laki-laki lain leh. Beko dia bawa suami ke makin kapai, tak bisa digadu anak kalau ke. Nah itu batas minimal ibu tanggung jawab 2 tahun dulu lah. Tapi anak ni milik ayah 100%. Karena ibu tu kata Allah, nisa'ukum harsul lakum, perempuan itu sawah. Ibu ini sawah. Yang punya hasil siapa? Petani. Ya petani. Kalau ibu ya, ibu sawah. Iya. Kan begitu kata Allah tu. Jadi ibu tidak bisa disalahkan. Ibu kalau yang ditanam lado tumbuh. Ditanam padi tumbuh. Jadi kalau anakku produksi selalu jangan salah ni ibu, pak salah tu. Karena ibu lahannya. Ya itu bantulah kok model tu. Tapi tanggung jawab tu pada bapak mendidik anak. Tu makanya Luqman setiap hari mendidik anaknya. Luqman kan setiap hari dia ya'izuhu. Iz qala Luqman li ibnihi ya bunayya apa wa huwa ya'izu. Selalu kasih pelajaran ke anak-anaknya. Memang bapak, makanya bapak yang lari di akhirat menampak anak nanti ibu enggak. Kecuali ibu yang nak menyusukan anak. Kalau ibu sibukkan tu anak ke bapak ransi susu kinyo. Biasanya tuntut ibu tu. Caranya ibu kalau misalnya tolong anak pula kadang-kadang Ustaz. Panggil sadonya anak tu. Panggil sadonya. Ya. Ya. Cabai dulu ama ada menyusukan kalian 2 tahun panu lah ya adik sibuk ama kerajo. Jadi lagi baba nama di akhirat sunat. Ndak ama jangan dak balar pai ibu eh. Laman tu. Nah. Ya kalau nak percayalah nanti ibu dituntut di anak-anak tu. Kalau ibu tak memenuhi hak-haknya, ya kan nanti ada pengadilan itu. Semua hak-hak itu akan menuntut itu. Semua akan menuntut haknya pada kita. Ya. Ya kalau itu tak akal itu. Itu tak bukan inginnya ibu tak menyusukan itu. Itu kalau begitu kan bukan ibu tidak ingin menyusukan anak. Itu karena memang ada persoalan kesehatan juga. Itu boleh. Ya maka ngeceklah kapak, diaturlah. Ya kan tadi ibu lahannya. Kan petani ni menggapo tu. Nang punya ulah tu. Iko lado masih anu masak lai. Lanjut tanam lu timun di lado tu. Tanam lo cik lai. Masakan lado tu lu panen lu baru tanam timun. Itu masalahnya tu. Itu apa-apa masalah tu. Petaninya masalah tu. Tu maka ya. Ya. Kadang ada sudah tanam jadi cari lai. Ya. Kalau tumbuh surang saya Tarzan si anak kau. Ya, itu apa-apa tanggung jawab di akhirat itu. Jadi ini karena Maryam bapaknya sudah meninggal, maka ibunya lah yang diperankan di situ, bapaknya disebut lagi. Karena bapaknya sudah meninggal waktu dia dalam kandungan dulu. Itu makanya bapaknya disebut, makanya nanti diserahkan ke Nabi Zakaria. Karena bapaknya sudah ada. Kalau ada bapaknya pasti bapaknya tanggung jawab. Ini bapaknya sudah meninggal karena usia tua tadi. Nah, tapi ketika itulah ibunya bernazar untuk anaknya menjadi pelayan di Baitul Maqdis, muharraran, terimalah nazar saya ya Allah. Nah, ini juga menjadi petunjuk ibu-ibu kalau hamil perbanyak ibadah sunat seperti ibu Maryam bernazar dia bertakarub kepada Allah. Apapun perangai ibu ketika hamil, anak mencontoh besok tu. Ibu yang suka di lapau duduk menggusip, besok anak itu kerajo itu. Cayo lagi enggak? Ibu kalau rajin baca Quran, anak baca Quran rajin besok tu. Ibu kalau melawan kapak ketika hamil, anak ibu pelawan ke ibu besok tu. Cayo apapun perangai ibu, anak nepindahan besok ke ibu tu. Kenapa? Itu contoh ibu Maryam kenapa dia bernazar banyak ketika dia hamil itu. Itu makanya ibu-ibu ketika hamil tu perbanyak zikir, perbanyak takarub kepada Allah supaya lahir anak seperti Maryam.
Gitu, dak kian kamari je lah. Ya itu. Ya balik. Bisu ku amil tapi malu kamil kalau mau deko ko. Ya tapi mana tahu kan tadi istri Zakaria umur 90 amil. Masih ada harapan ibu. Jadi berkira alun, enggak, ada 90. Masih bisa. Ya gitu. Nah begitulah dulu ibu ya. Ayat ya kalau lu tahu, itu petani kok masalahnya. Petani kok sehat. Kalau petani lah sakit-sakit, memang tak banyak tanaman lain. Kalau petani sehat, ibu, ya banyak yang ditanam di situ. Mana tahu kan? Allahu a'lam. Itu. Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Sampai 35 nanti kita lanjutkan, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.